Selamat malam teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe channel kita ya teman-teman ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kali ini saya akan kedatangan pasien ya. Seperti biasanya kita melakukan kegiatan pemotongan rambut. Jadi modelnya kali ini adalah teman-teman semi cepat ya, semi cepat ya teman-teman. Dan di sini saya terlebih dahulu teman-teman membuat polanya, yaitu dengan memakai clipper nomor 2 atau sepatu clippernya ya bro ya. Saya ambil kelilingnya teman-teman, dan di sini saya akan memutar kursinya ya teman-teman ya, biar nampak di kamera, biar teman-teman bisa melihat cara pemotongannya bagaimana. Dan kemudian di sini saya akan merapikan bagian tengahnya ya teman-teman ya, sisa dari pola dasar tadi. Dan di sini saya terlebih dahulu teman-teman mengambil bagian atasnya, memulainya dari sebelah kiri ya. Jadi pemotongan rambut ini tergantung di mana posisi kita yang aman ya teman-teman. Tidak semestinya memulai dari kiri atau kanan, tidak, itu tergantung teman-teman semua bagaimana cara memotongnya. Yang penting modelnya sama sesuai dengan keinginan si pelanggan ya teman-teman. Dan di sini saya menyetel bagian atasnya terlebih dahulu, dan kemudian saya memakai tapak nomor 1 ya teman-teman ya, untuk melanjutkannya biar rapi, biar sesuai dengan model yang diinginkan si pelanggan. Dan seperti biasanya saya memulai dari kanan menuju kiri ya teman-teman ya. Dan teman-teman pun mungkin agak kesulitan, tapi saya bilang buat teman-teman yang baru belajar tetap semangat dan terus belajar. Kita di sini teman-teman hanya membagi pengalaman cara potong rambut, dan jujur dari awal pun saya membuat video ini saya sudah bilang bahwasanya saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Oke teman-teman, saya mengambil dan merapikannya mulai dari bawah tadi sampai ke atas. Dan di sini udah mulai kelihatan bentuknya teman-teman ya, semi cepatnya teman-teman ya, karena rambut si pelanggan ini sudah kian pendek tadinya ini teman-teman ya, tinggal merapikannya aja. Nah buat teman-teman juga nanti bertanya-tanya, bang biasanya itu kalau cepak itu pendek, yang atasnya habis, itu lain teman-teman, karena ini pun permintaan si pelanggan. Jadi kemungkinan juga pelanggan kita ini adalah sipil, jadi mungkin kalau orang seperti bapak tentara atau abang tentara bisa jadi seperti itu ya. Istilahnya kalau model di sini katanya 012. Itu ya teman-teman ya, 012. Dan kemudian ada lagi 010. Yang itulah yang dibilang tadi, yang tengahnya itu disamakan tipisnya sama samping, istilahnya bentuk peta.
yang atasnya habis di tengah itu. Yang depannya ada agak jambul-jambulnya sedikit. Itu lain teman-teman ya. Jadi kita harus utamakan keinginan si pelanggan teman-teman. Oke, di sini saya akan membersihkan karena sudah mulai siap atau kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, saya akan merapikannya lagi karena ada yang masih kurang ya teman-teman ya. Dan saya membuka kain penutupnya ya kawan-kawan ya, sekalian membersihkannya karena nantinya saya akan lanjut dengan melakukan pencukuran ya. Bagian jidatnya saya bersihkan karena masih ada sisa rambut tadi. Oke teman-teman, saya akan memasang tisunya dan kemudian saya mempersiapkan cukurannya teman-teman. Terlebih dahulu saya kasih sabun karena rambut si pelanggan ini agak keras teman-teman. Dan ada juga pada video-video sebelumnya teman-teman, saya tidak memakai sabun. Saya tidak memakai sabun itu dikarenakan rambut si pelanggan itu agak lembut, mudah dicukur. Tapi rambut si pelanggan kali ini teman-teman agak keras, jadi kita harus kasih sabun. Oke teman-teman, saya itu memulai dari kiri pemotongan jambangnya atau pencukurannya, dan kemudian model jambang si pelanggan ini model pendek atau setengah kuping ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman semua banyak pun melihat model-model jambang yang seperti runcing dan panjang mengikuti bentuk jenggot. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah hasil karya sendiri ya teman-teman ya, atau hasil pemotongan sendiri. Jadi saya memohon maaf buat teman-teman semua karena dalam pembuatan video ini kurang rapi atau kurang jelas. Jujur saya akui itu memang betul teman-teman, karena saya tidak mempunyai kameramen atau seseorang yang bisa mengambil gambarnya. Kemudian teman-teman, saya akan mencukur jenggotnya dan seperti biasanya kita mengasih sabun terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahi sabun di bagian jenggotnya biar lemas atau gampang dicukur ya teman-teman. Nah, di belakang sana ada pelanggan juga teman-teman ya, pelanggan orang rumah, dan bolak-balik pun anak saya nongol di belakang itu ya. Nah, itu orang rumah lagi melayani pasiennya juga. Ada yang mau nempah baju karena sudah mulai dekat hari Natal ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang Kristen pastinya tahu kalau mau menjelang hari Natal ini apa saja yang mau dipersiapkan, mulai dari baju, celana, dan begitu juga dengan hati kita teman-teman ya. Buat teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen, dan begitu juga agama-agama lain
Misalnya kalau muslim juga, kalau mau hari raya mereka pun mempersiapkan seperti baju raya, dan tak lupa juga dengan kue hari raya ya. Sebenarnya sama semua itu teman-teman, kita pun juga seperti begitu. Oke teman-teman, di sini saya mencukur kumis dan selalu hati-hati dan selalu teliti, karena di bagian kumis itu agak sulit teman-teman cara pencukurannya. Sini lagi saya mencukur jenggot dengan cara memegang bagian kulitnya dan terus mencukur bagian rambutnya teman-teman. Buat teman-teman semua, seperti dari awal saya berbicara atau di video saya sebelumnya, utamakan posisi yang aman dalam melakukan pencukuran. Jangan kita itu memaksakan diri atau terburu-buru ya, karena berefek pada pasien. Misalnya efeknya bisa melukai pasien, dan bisa juga pasien itu tidak nyaman. Dan kemudian saya memotong bulu hidungnya teman-teman ya, karena bulu hidung si pelanggan ini agak panjang. Tapi di sini juga teman-teman, ada juga pun pasien itu bulu hidungnya tak mau dipotong. Jadi buat teman-teman semua harus bertanya terlebih dahulu ya, bertanya terlebih dahulu apakah bulu hidungnya dipotong atau tidak ya. Kemudian teman-teman saya membersihkannya dengan melap sisa sabun yang masih lengket di muka ya, melap pakai air bersih. Dan kemudian di sini saya sedikit mengasih bonus teman-teman ya. Bonusnya apa? Pijit kepala. Nah, itu salah satu bonus dari saya. Seperti ini ya teman-teman ya, kita memijit-mijit bagian kepala ya, dan menekannya. Tapi di sini tergantung juga kemampuan teman-teman atau trik teman-teman gimana cara kusut atau pijit. Di sini saya tidak bisa mengajarnya teman-teman, karena ini juga saya sepertinya seperti bersifat kemampuan pribadi ya, karena susah pun kita ajarin ini teman-teman. Setelah saya melakukan membersihkannya juga, kemudian saya memotong bulu alisnya teman-teman. Di sini juga kita harus memperhatikan bulu alis si pelanggan. Kalau masih panjang, ada yang panjang, kita potong. Nah, setelah saya melakukan pijitan secara tidur, dan saya juga memijitnya kembali bagian pundak ini atau punggung ya, seperti begitulah teman-teman saya memijitnya, biar si pelanggan itu senang atau rileks sedikit ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa.